Halo, semangat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi, ya, ini teman kita yang baru, kawan kita yang baru, namanya teks eksposisi. Setelah kalian mempelajari tentang teks berita dan teks iklan, slogan, dan poster, di bab 3 kalian bertemu dengan teks eksposisi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Nah, dalam salindia ibu sudah ibu paparkan, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Jadi, dalam teks itu ada paparan, ada gagasan, ya, ada pendapat yang diberikan oleh si penulis, ya. Kemudian tujuan dari teks eksposisi itu tentu memberi informasi dan sama sekali tidak bermaksud memaksa orang lain untuk menerima opini. Opini ini sama dengan pendapat, ya. Untuk menerima opini tertentu sebagai sesuatu yang valid. Tidak memaksa dalam teks eksposisi ini. Tetapi tentu ada opini atau pendapat yang disampaikan oleh si penulis tentunya. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ciri khususnya itu ada penulis teks berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif. Objektif ini artinya sesuai dengan apa yang terjadi, tidak berdasarkan mana sukanya dia si penulisnya, ya, tidak berdasarkan apa yang ingin dia sampaikan menurut dia saja, tetapi juga berdasarkan fakta. Jadi penulis itu menyampaikan materi sudah berdasarkan data-data kuat yang ada di kenyataan. Nah, tidak ada unsur-unsur yang bersifat subjektif. Nah, itu tadi Bu maksudkan, subjektif itu berdasarkan apa yang ingin disampaikan penulis, pendapatnya yang kukuh, tetapi tidak didasarkan fakta. Jadi bukan seperti itu. Nah, teks eksposisi ini ada fakta yang dikemas dalam bentuk gagasan, atau sebaliknya ada gagasan yang dikemas dengan dikuatkan oleh fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi fakta itu adalah data-data yang bersifat nyata yang sudah ada di lapangan. Oke, selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Nah, Ibu berikan singkatan TAS agar anak-anak lebih paham dengan apa itu struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Nah, di bagian tesis ini selain dari segi struktur tesis itu bagian pertama atau pembuka atau awalan sebuah teks, tesis itu berisi pendapat dari si penulis. Yang selanjutnya di bagian kedua, paragraf kedua dan seterusnya sebelum simpulan itu ada argumentasi. Ya. Di struktur yang kedua itu argumentasi tetap masih berisi pendapat dari si penulis teksnya, tetapi ditambah dengan fakta-fakta yang ada di kenyataan atau dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada di kenyataan. Itu yang membedakan. Kalau di bagian tesis hanya berisi gagasan dari si penulis, hanya berisi pendapat dari si penulis, tetapi di bagian argumentasi, struktur yang kedua, sudah disertai dengan fakta-fakta pendukung. Nah, selanjutnya anak-anak, di bagian ketiga itu ada struktur simpulan, ya, struktur teksnya. Di bagian simpulan atau penegasan ulang merupakan penegasan kembali terhadap apa yang sudah disampaikan oleh penulis di bagian tesis dan argumentasi. Jadi, penulis menyampaikan yang penting-penting, inti-inti dari apa yang sudah disampaikan di bagian tesis dan argumentasi. Oke anak-anak, Ibu harapkan kalian memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, berikutnya itu ada unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ini ada gagasan dan fakta. Gagasan merupakan pendapat dari si penulis, sedangkan fakta merupakan hal yang benar-benar terjadi. Jadi harus ada dua unsur ini dalam teks eksposisi. Tidak bisa hanya berupa gagasan, ya. Namanya teks eksposisi itu harus dikuatkan dengan fakta-fakta atau data-data yang memang benar terjadi.
Selanjutnya, untuk pola pengembangan teks eksposisi itu ada identifikasi, perbandingan, ilustrasi, klasifikasi, definisi, dan analisis. Dari keenam pola pengembangan teks eksposisi ini bisa kalian baca di buku atau sumber-sumber tertentu yang terkait dengan pembelajaran kita kali ini, agar dapat menambah wawasan kalian, pemahaman kalian terhadap teks eksposisi. Jadi tidak hanya ibu yang menjelaskan, kalian juga berusaha untuk mencari sumber untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, di bagian terakhir mari berdiskusi. Nah, nanti ketika kalian selesai menonton video Salindia yang sudah Ibu jelaskan ini, Ibu harapkan kalian bisa bertanya ya. Di grup, kita sudah punya grup Telegram, nanti kita bisa berdiskusi di sana. Dan kalian sampaikan pertanyaan kalian, kemudian Ibu undang dari teman-teman kalian yang ingin menjawab, tentu nanti akan Ibu nilai. Terakhir, Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kalian bersama kalian tentunya. Oke? Jika ada pertanyaan, sekali lagi silakan nanti kita diskusikan di Telegram. Nanti Ibu berikan jadwal untuk berdiskusi. Nah, ini perlu kalian pelajari sebagai bahan kalian menghadapi penilaian tengah semester ya. Sebentar lagi sudah ada penilaian tengah semester atau PTS. Dan tentunya nanti di akhir semester ini akan ada ulangan akhir semester. Yang tentunya materi ini akan muncul nanti anak-anak. Setelah kalian mempelajari, tentu akan ada hal yang perlu kita ujikan untuk mengetahui kemampuan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama. Oke anak-anak, sekian dari pemaparan materi Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap kalian menjaga kesehatan kalian, jaga jarak, cuci tangan ya hingga bersih tentunya, jangan hanya sekadar. Gunakan pembersih tangan dan istirahat yang cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.